I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Anggi Setiawan dengan NIM 23303040400124. Kali ini saya akan mengkaji buku yang saya baca yang berjudul Relasi Gender di Parlemen, yang ditulis oleh Rita Sapitri dan diterbitkan oleh Siti Budi Utama. Salah satu peristiwa penting yang dibahas adalah relasi gender dalam pelaksanaan fungsi dewan. Secara umum, relasi gender diartikan sebagai relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender berbeda dari hubungan biologis antara kedua jenis kelamin, karena hubungan gender adalah hubungan yang dibangun secara sosial. Sifat relasi gender bervariasi berdasarkan waktu dan tempat, berubah dari waktu ke waktu, dan menunjukkan keragaman menurut budaya dan tempat. Secara sosiologis, gender dikonstruksi dan diekspresikan dalam banyak sistem sosial, termasuk budaya, ideologi, dan praktik diskursif. Gender merupakan bagian dari pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, pembagian kerja dalam sistem politik. Relasi gender dalam studi ini mempertanyakan posisi perempuan dan laki-laki dalam alokasi sumber daya dan tanggung jawab, kepentingan, hak, dan kekuasaan menggunakan relasi gender di legislatif tingkat provinsi. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan saat ini merupakan bentuk demokrasi yang memberikan hak dan kebebasan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28D ayat 3, bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga negara atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, tanpa memandang jenis kelamin, dan memberikan kebebasan berbicara dan pilihan demokratis dalam kehidupan setiap warga negara. Buku ini mengungkap bagaimana kontinum hubungan antar aktor politik di DPRD Sulawesi Tengah dilihat dari perspektif sosiologis gender. Sebagaimana diketahui dalam dinamika politik lokal Sulawesi Tengah, partisipasi perempuan di legislatif daerah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang yang cukup besar untuk lolos dalam pemilihan umum dalam kurung pemilu sebagai peserta politik. Hasil pemilu selama 2 periode terakhir menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Sulawesi Tengah dari 16% pada pemilu 2014 sampai dengan 2019 menjadi 22% pada pemilu terakhir tahun 2019 sampai dengan 2024. Lalu melanjut kepada poin yang selanjutnya adalah adaptasi relasi gender dalam pelaksanaan fungsi dewan. Relasi gender dapat dikatakan sebagai suatu sistem sosial yang saling berhubungan, dan adaptasi merupakan kondisi yang diperlukan suatu sistem sosial untuk merespon lingkungannya. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Suatu sistem ibarat tubuh yang hidup, artinya agar sistem dapat terus bertahan hidup, harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada dan harus mampu bertahan hidup ketika lingkungan luar tidak mendukung. Misalnya, suatu sistem akan menyaring budaya atau kebiasaan baru ke dalam suatu masyarakat atau kelompok dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Lalu melanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu pencapaian tujuan dalam pelaksanaan fungsi dewan. Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Artinya, sistem perlu mengerucutkan pikiran individu guna membentuk kepribadian individu untuk mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Tujuan pribadi harus diselaraskan dengan tujuan sosial yang lebih besar agar tidak bertentangan.
dengan tujuan lingkungan sosial. Dalam pembahasan ini, pencapaian tujuan yang diinginkan adalah tujuan individu yang terkait dengan tugas dan fungsi yang dilakukan sebagai anggota dewan. Jadi itulah hasil kajian saya tentang buku yang berjudul Relasi Gender di Parlemen. Jikalau ada salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.